Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Hadiana dan materi kali ini kita akan masih membahas tentang statistika. Kita langsung saja. Dan materi kali ini yaitu tentang penyusunan tabel distribusi frekuensi. Dan diawali dengan permasalahan. Di Polda Jambi akan mengadakan penerimaan calon bintara dan tamtama Polri tahun 2021, baik untuk putra maupun untuk putri. Animo siswa yang ingin mengikuti tes masuk menjadi polisi begitu antusias, apalagi untuk siswa yang akan lulus di tahun 2021. Panitia dari Polda Jambi mengumumkan bahwa untuk mengikuti penerimaan calon bintara dan tamtama Polri diharuskan menimbang berat badan terlebih dahulu dengan 3 hari pelaksanaan bertempat di markas Polda Jambi. Hari pertama ternyata ada 80 siswa, baik putra maupun putri yang akan menimbang berat badan. Sehingga panitia Polda Jambi membuat data penimbangan dengan tabel agar memudahkan untuk membuat laporan hasil penimbangan siswa akan mengikuti tes masuk polisi. Setelah penimbangan, didapat data sebagai berikut. Nah, data hasil penimbangan berat badan calon bintara dan tamtama. Ini datanya ada 80 data. Dan data ini akan disusun untuk membuat tabel. Kalau datanya hanya 1 sampai 15, 1 sampai 10, mungkin bisa menggunakan data tunggal. Tetapi karena datanya lebih dari 30 dan ini adalah 80, maka kita akan menggunakan data kelompok dan penyusunan tabel distribusi frekuensi. Nah, data ini adalah data mentah atau raw data. Ini adalah namanya data mentah karena belum diolah sama sekali. Dan ini masih ngacak datanya. Mungkin ini adalah orang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 80. Berat badannya ada yang 68 kilo, 60, 90 kilo, mungkin 90 kilo ini dia tinggi badannya bisa jadi 180 atau 170 tinggi badannya. Baik, kita akan lanjut. Nah, kita bandingkan dengan data seperti ini. Nah, ini ada data yang sudah dibikin tabel distribusi frekuensi. Bentuk ini adalah tabel distribusi frekuensi. Ini bisa dilihat bahwa datanya lebih simpel kita melihatnya. Ada dari 40 sampai 44 frekuensinya ada 2. 45 sampai 49 frekuensinya ada 8. Nah, kita akan membuat tabel seperti ini dari data yang dihasilkan dari menimbang berat badan calon bintara dan tamtama. Kenapa sih kita membuat seperti ini? Karena data lebih cepat dimengerti. Ini datanya frekuensinya. Jadi kalau ini kan bingung nih. Kalau yang ini kan kita tidak tahu mana yang terbesarnya, mana yang terkecilnya. Harus ngeliatin dulu satu-satu. Oh, ini terkecil ternyata ada 60. Terbesarnya mana ya? Terus satu-satu. Nah, itulah yang kesulitan kalau datanya masih data mentah. Nah, dan juga data ini memudahkan proses analisis data kalau kita menggunakan tabel distribusi frekuensi seperti ini. Kita akan lanjut. Sebelum kita penyusunan tabel distribusi frekuensi, ada beberapa bagian pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas interval. Kelas interval itu adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Ini nih 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59. Ini adalah kelas interval. Nih, kelas ke-1, kelas kedua, dan kelas ketiga yang tadi disebutkan. Ini ada kelas interval. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas di sini. Yang berikutnya bagian pada tabel distribusi frekuensi yaitu adalah batas kelas. Di mana batas kelas ada 2. Yang pertama batas bawah. Batas bawah itu batas ujung bawah pada suatu kelas. Yang seperti ini nih. Ini adalah batas bawah yang 40. Sedangkan batas atas, batas ujung atas pada suatu kelas, yaitu 44. Ini adalah batas atas kelas. Yang 40 adalah batas bawah, 45 batas bawah, 50 batas bawah, dan ini 44 batas atas, 49 batas atas, dan 54 batas atas. Setelah itu, bagian dari tabel distribusi frekuensi diantaranya adalah tepi kelas.
Tepi kelas dibagi dua. Ada tepi bawah, batas bawah dikurangi ketelitian data, dan tepi atas, batas atas ditambah ketelitian data. Apa sih ketelitian data? Ketelitian data yaitu jika data bilangan bulat, maka ketelitiannya data adalah 0,5. Dan kita nilai ini adalah bilangan bulat. Tapi jika data memuat satu tempat desimal, maka ketelitian datanya adalah 0,05. Nah, kebetulan dalam tabel ini datanya adalah data bilangan bulat, maka kita akan menggunakan 0,5. Bagaimana caranya? Yang pertama, tepi bawah. Itu batas bawah yang 40 ini dikurangi 0,5 menjadi 39,5 yang 40. Tepi atas, batas atas ditambah 0,5. 44 ditambah 0,5 menjadi 44,5. Ini untuk tepi atas. Bagaimana dengan kelas kedua? Untuk tepi bawahnya berarti 45 dikurangi 0,5 menjadi 44,5. Dan tepi atasnya adalah 49 ditambah 0,5 menjadi 49,5. Paham ya? Yakin anak-anakku sekalian paham tentang tepi atas, tepi bawah. Nah, bagaimana dengan yang kelas ketiga? Kelas ketiga tinggal ini tepi bawah nih. Ini tinggal 50 dikurangi 0,5 menjadi 49,5. Sedangkan yang atasnya, tepi atas 54 ditambah 0,5 menjadi 54,5 yang ini. Begitupun dengan kelas-kelas berikutnya, kelas keempat, kelima, dan keenam. Kita lanjut, bagian tabel distribusi frekuensi yang lainnya, yaitu panjang kelas. Apa sih panjang kelas? Tepi atas dikurangi tepi bawah. Yang ini nih, tepi atas dikurangi tepi bawah 44 dikurangi 40. Itu adalah panjang kelas, ditambah 1. Jadi contoh, 44 dikurangi 40 adalah 4, tambah 1 menjadi 5. Kita akan melihat 40, 41, 42, 43, 44. Panjang kelasnya ada 5. Ini juga sama. Bagian yang lainnya yang terakhir adalah titik tengah kelas atau XI. Dengan rumus 1/2 dikali dengan batas atas dikurangi batas bawah. 44 dikurangi 40 dibagi 2. Itu adalah untuk titik tengah. Titik tengahnya, atau kalau kita bisa kalau menghitungnya berarti ada 40, 41, 42, 43, 44. Berarti titik tengahnya adalah 42 karena di tengah-tengah di antara 5 data yang ada. Baik, itulah bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Kita akan lanjut, yaitu cara penyusunan data dalam kelas-kelas interval, atau ini adalah cara penyusunan data untuk tabel distribusi frekuensi. Baik, yang pertama, kita akan melihat jangkauan, atau yang pertama, kita akan menghitung jangkauan. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil, itu jangkauan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval. Banyak kelasnya berapa? Tadi kan ada kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3, sampai kelas-kelas berikutnya. Caranya, K ini adalah notasi kelas interval sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya apa? N-nya adalah banyak data. Kebetulan kita data yang calon penerimaan Bintara dan Tama itu adalah 80. Berarti adalah nanti kita akan menghitung 1 ditambah 3,3 log 80. Kita lanjut yang terakhir, panjang kelas. Panjang kelas dengan rumus, notasinya P dengan rumus jangkauan dibagi dengan banyak kelas interval. Jadi J dibagi dengan K. Ini adalah rumus-rumus untuk penyusunan data dalam tabel distribusi frekuensi. Kita akan lanjutkan. Nah, kita akan coba latihan menyusun tabel distribusi frekuensi dengan soal yang tadi permasalahan di awal, yaitu tentang Polda Jambi yang melakukan penerimaan calon Bintara dan Tamtama, dan datanya sudah ada seperti ini. Ada 80 data
dan ini ternyata sudah diurutkan. Jadi kalau data mentahnya tidak diurutkan, kita diurutkan lebih enak. Nanti kita urutkan dulu, walaupun ya sedikit capek lah mengurutkan data yang data 80. Ini sudah diurutkan datanya. Kita lanjut. Nah, ini sudah diurutkan datanya. Data terkecilnya ternyata 60, data terbesarnya adalah 97, atau berat badan yang terkecil itu 60, berat badan yang terbesarnya adalah 97. Cara yang pertama tentang jangkauan. Kita sudah tahu bahwa data terbesarnya ada 97 dan data terkecilnya adalah 60. Jangkauan rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. 97 dikurangi 60 sama dengan 37. Ini jangkauan. Yang kedua, panjang interval kelas. Di mana panjang interval kelas? Rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N-nya apa? Banyak data. Ini banyak data semuanya dari 60 sampai 97 ada 80. Jadi menjadi 1 ditambah 3,3 log 80. Log 80 berapa sih? Nah, dengan cara melihat di kalkulator, ternyata log 80 itu adalah kita menghitungnya, menuliskan 5 angka di belakang koma, 1,90309. Ini adalah log 80. Setelah itu, kita lanjutkan 1 ditambah 3,3 dikali 1,90309 dan hasilnya 6,280. Itu hasil perkalian dari 3,3 dikali dengan 1,90309. Setelah itu tinggal 1 ditambah 6,280 menghasilkan 7,28. Nah, untuk banyak interval biasanya kita membulatkan ke atas dan hasil akhirnya itu adalah 8. Kita bulatkan 7,28 dibulatkan ke atas. Walaupun secara matematis ini tidak bisa dibulatkan ke atas karena ini 0, di bawah 0,5, 7,28, tetapi dari orang-orang statistika biasanya menghitung atau membulatkan ke atas menjadi K-nya menjadi 8. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah panjang kelas. Panjang kelas di mana rumusnya P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Kita sudah tahu jangkauannya 37, banyak kelasnya setelah pembulatan ke atas itu adalah 8, dan hasilnya adalah 4,625. Ini sama dibulatkan ke atas menjadi 5. Nah, setelah kita mengetahui jangkauannya 37, banyak interval kelasnya adalah 8, dan banyak kelasnya, panjang kelasnya adalah 5, baru kita akan membuat tabelnya. Nah, tabel ini kita akan buat seperti ini ada berat badan, dan ini frekuensi. Frekuensi itu jumlah data. Dan ini kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mengikuti banyak interval kelas. 8. Oke. Dan panjang kelasnya 5, ingat ya, 5. Yang pertama, kita akan melihat data terkecil. Data terkecilnya adalah 60. Data terkecil 60, ingat panjang kelasnya adalah 5. Kita akan menghitung dari 60 sampai 5 data berikutnya. Yang pertama 60, 61, 62, 63, 64. Berarti ini adalah batas atas. Batas bawahnya 60, batas atasnya adalah 64. Oke, kita lanjut. Setelah ini kita sudah tahu bahwa di kelas kedua pasti tambah 1 dari batas atas kelas pertama menjadi 65. Nah, kita akan menghitung 65 dengan 5 data berikutnya, yaitu 65 dari 65, 66, 67, 68, 70. 65, 65 dari 65, 66, 67, 68, 69. Berarti kelas kedua itu di antara 65 sampai 69. Kelas ketiga, karena ini udah 69, tambahkan 1 di kelas ketiga diawali dengan 70. Setelah 70 berarti 70, 71, 72, 73, 74. Jadi 74. Dengan cara yang sama, kita memasukkan angka interval kelas di sini. Banyak kelasnya karena 8, dan kita sudah tahu ini sampai terakhir adalah 95 sampai 99. Ini untuk
interval kelas. Kelas ke-1 sampai kelas ke-8. Setelah kita mengetahui kelas-kelasnya seperti apa, seperti ini, baru kita akan melihat frekuensi. Frekuensinya itu dilihat dari mana? Dari 60 sampai 64 itu ada berapa data yang ada di tampilan data yang awal. Data mentah yang sudah diurutkan. Kita akan menghitung. 60 sampai 64 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 60 sampai 64 ada 14 frekuensi. Kita cek, ini ada 14. Di kelas kedua, data dari 65 sampai 69 ada berapa datanya? Kita akan cek 65. Dari 65 dari sini 65. 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 data. Kita tuliskan di sini 11 frekuensinya. Dari 70 sampai 74 ada berapa data? 70 sampai 74. Berarti dari sini. Dari 71 dimulai. 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 juga. Dari 75 sampai 79 kita akan cek lagi ada berapa datanya, ada berapa frekuensinya. Data dari 75 sampai 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, ada 19 frekuensi. Setelah itu tetap kita lanjut dari 80 sampai 84. 80 sampai 84, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dengan cara yang sama, silakan menghitung ada berapa frekuensi dari data 85 sampai 89. 85 sampai 89, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 90 sampai 94, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dan 95 sampai 99, 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung 14 tambah 11 tambah 11 tambah 19 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 5 ini adalah 80. Silakan kalian cek, ini adalah 80. Dan data ini data ada 80 hasil penimbangan calon Bintara dan Tamtama. Itulah cara untuk penyusunan tabel distribusi frekuensi dengan cara tiga cara, yaitu jangkauan, banyak interval kelas, dan panjang kelas. Sekian dari saya, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih, jangan lupa subrek dan like plus komennya. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.